Kita habiskan ibadah ini, ibadah Minggu Advent keempat ini, hanya jadi karena pertolongan Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang menantikan datangnya Sang Immanuel. Salam sejahtera bagi saudara juga. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 5 sebagai nats yang akan membimbing kita, demikian bunyinya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terbitlah dalam. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang disampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga kau berkata, siapa yang akan naik ke laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga kau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang menunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri mana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jemaat Tuhan, marilah kita datang mengaku setiap dosa-dosa kita kepada Tuhan. Sebab tidak ada manusia yang tidak berdosa. Firman Tuhan berkata, jika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, di saat yang indah ini, dengan hati yang tulus kami datang memohon, kasihanilah kami, karena kami mengakui bahwa perjalanan hidup kami sesungguhnya tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa. Karena kami selalu diintai, diikuti oleh keinginan-keinginan secara pribadi dan membuat kami melupakan kasih dan setia Tuhan, melupakan
akan segala sesuatu yang baik yang Engkau amanatkan untuk harus kami jalani dalam perjalanan hidup kami. Kami terus terjebak oleh keindahan sesaat, kesenangan sesaat, tetapi juga kemegahan yang kadangkala kami saksikan lewat penantian-penantian yang sedang kami jalani. Saat kami ada di minggu yang keempat ini Advent, maka sesungguhnya kami semakin menyadari bahwa dosa telah menguasai kami. Dengan sikap dan tindakan kami, perilaku kami. Karena itu dengan penuh kerendahan hati kami memohon, ampunilah kami Tuhan. Kasihani kami dari setiap sikap dan tindakan kami yang tidak berkenan kepadamu. Berkenan kiranya Tuhan membaharui kami, mengubahkan kami, membawa kami ada dalam hidup pertobatan, sehingga kami semua boleh dilayakkan untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan saat ini. Ini pengakuan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia yang mau berkorban untuk keselamatan kami. Amin. Oh Tuhan, di dalam doa, Bapa di surga, kami menyiapkan hati kami untuk mau membaca, tapi juga mau merenungkan firman-Mu. Betapa terbatasnya kami, dan karena itu kami memohon hikmat-Mu. Kiranya akan menguasai setiap pribadi lepas pribadi kami, sehingga ketika firman diperdengarkan buat kami semua akan mengerti, kami semua akan mampu melakukannya dalam segenap kehidupan kami. Dan pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman ini, sehingga bukan bibir hamba-Mu yang juga akan menyampaikannya, tetapi semata-mata karena kehendak daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan Allah, karena kami semua siap mendengarnya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan menurut Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga dengan 18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan
melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan kepada aku berkata, ketika aku berkata, kemudian daripada aku datang, dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Tanpa terasa kita tinggal menghitung jam untuk kita boleh ada dalam perayaan Natal Yesus Kristus. Ternyata penantian yang sudah kita lakukan selama 4 minggu, di mana minggu Advent kita jalani, seakan sangat cepat dia bergulir, dan kini kita tinggal menghitung beberapa waktu lagi untuk kita ada dalam perayaan yang besar. Dan sesungguhnya kita mau diarahkan untuk bagaimana kita terus mau bersaksi tentang Yesus yang adalah terang dunia. Itu yang mau diungkapkan oleh tema Gereja Masehi Injil di Minahasa di minggu yang berjalan. Sesungguhnya saudara-saudaraku, yang namanya terang pasti menjadi kerinduan siapapun kita. Beberapa hari yang lalu ketika kegelapan itu ada karena strok mati, ya kan berturut-turut pas kelar ibadah Wanita kaum ibu PKI. kaum ibu, ibadah menyambut Natal kaum ibu hari Minggu, peklar mati strok. Besoknya pun dominan tidak ada angin, tidak ada hujan, mati lagi strok. Seakan kita kembali kepada orang kudus yang dulu, ya. Kalau dulu suka tahu so ada antara Petromax atau obor atau lampu botol. Maka di dunia sekarang sedang lilin pun di rumah kadang susah mencari, ya, karena orang terbiasa dengan cahaya yang sudah ada. Dan bagaimana kita mau merasakan saat kegelapan itu ada, seakan kita tidak berdaya dan seakan kita tidak dapat melakukan sesuatu apapun. Sangat berbeda ketika kita sedang ada dalam terang itu. Ada cahaya, berarti kita bisa melakukan setiap aktivitas dan kita pun akan bisa melihat dari setiap sudut mana yang bisa dikatakan boleh orang mulia dan orang bersihkan. Tapi kalau kegelapan itu ada, yang pasti orang susah untuk menyentuhnya. Tetapi saudara-saudaraku, sesungguhnya Yohanes hendak mengingatkan kita tentang terang itu karena memang juga disadari
kehidupan masyarakat Yahudi. Ternyata mereka sedang merasakan satu beban hidup dan pergumulan, karena ternyata terang di masa itu dianggap sesuatu kepalsuan, dan mereka hendak dibawa pada terang yang sesungguhnya. Dan terang yang sesungguhnya dikatakan oleh penginjil Yohanes adalah sesuatu yang akan menerangi setiap orang. Karena memang kalau kita melihat ini kitab Injil-Injil, dia berbeda dengan 3 Injil lainnya. Matius, Markus, Lukas beda dengan Injil Yohanes. Injil Yohanes sesungguhnya hendak menunjukkan bahwa terang yang sesungguhnya sedang ada dalam setiap kehidupan kita. Dia sedang menerangi setiap pribadi kita, dan itulah terang yang sejati. Tetapi terang yang sejati senantiasa dia mau katakan dia akan menerangi setiap orang. Terang yang harus terpancar itu sesungguhnya itu hakikat daripada terang. Karena dimulai oleh penginjil Yohanes tentang bagaimana pada mulanya kita mau menyesuaikan, menghubungkan dengan apa yang diungkapkan dalam kitab Kejadian. Ketika awal mula Tuhan mau menciptakan langit dan bumi, maka selalu Tuhan mau mengatakan pada mulanya adalah Firman. Dia hendak mengingatkan bahwa sesungguhnya Firman itulah yang dia mau katakan tentang Allah. Itulah yang mulanya telah ada bersama dengan kita, dan ketika dia menjadikan dunia ini, sesungguhnya kalau tanpa dia segala sesuatu tidak akan dapat dijadikan. Kalau bukan Tuhan. Karena itu dia mau mengatakan bahwa melalui dia kita akan menikmati kehidupan, dan dari dia terang kepada manusia itu sedang bersinar. Terang itu akan bercahaya di dalam setiap kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan pernah menguasainya. Karena itu dia katakan datanglah seorang yang diutus, yaitu Yohanes. Dia hendak menyatakan bahwa dia saksi daripada terang itu, supaya orang akan menjadi percaya. Siapapun kita akan tahu siapa terang yang sesungguhnya. Karena ternyata dia mau mengatakan bahwa hanya kepada Yesus Kristus itulah terang yang sesungguhnya kita akan mendapatinya. Dan saat mana kita mau mengenal Yesus Kristus, maka disitulah kita akan mengenal tentang terang itu. Karena terang itu bisa jadi akan mampu mengalahkan setiap kegelapan kehidupan yang ada. Yesus adalah terang yang asli. Ia bukan terang yang palsu. Sangat jelas ketika pernyataan itu hendak diungkapkan oleh penginjil Yohanes. Kita kadang sebagai manusia hanya mampu mengira dan berharap, menyerahkan hidup kita pada terang-terang yang palsu, karena kita bisa menyaksikan bahwa di dunia kita sekarang, apalagi saat mana kita ada dalam minggu-minggu Advent, kita menyaksikan cahaya itu sedang ada dan nampak.
Di mana-mana seakan terang lampu itu mulai bersinar, memberi harapan-harapan yang baru. Ketika munculnya kelap-kelip lampu Natal, orang berbondong-bondong untuk bagaimana mampu memberikan cahaya, mampu memberikan terang itu. Mana gelap kalau akan lampu. Tetapi kita menemukan terang itu hanyalah sesaat. Terang itu hanya mampu memberi kita satu kepuasan yang sementara. Ketika kita melihat ada cahaya-cahaya yang nampak, maka kita mau mengatakan itu Natal semakin dekat. Apalagi kalau itu lampu dia ada kan itu lampu cahaya, tetapi juga dia lagu ada, ya, ada dia nada-nada dalam rangka mau memberi pemahaman buat kita bahwa semakin kita dekat, semakin kita ada dalam kehidupan untuk mau bersiap diri dalam rangka mau merayakan Natal Yesus Kristus. Tapi sekali lagi itu hanya sesaat, cahaya-cahaya yang nampak, karena setelah masuk di Januari, cahaya-cahaya itu bisa redup, dia bisa hilang. Kalau bukan, ya, orang semulai buka tuh dia pohon terang, semulai buka dia dekorasi Natal, maka seakan hilanglah cahaya itu, tidak lagi ada dan nampak. Cahaya itu pun mulai nampak ketika dalam hidup rumah tangga kita. Kita mau mengatakan bahwa bagaimana kita mau menghadirkan satu bentuk damai dan sukacita dalam kehidupan di tengah keluarga, supaya benar-benar kita akan mampu merasakan bahwa cahaya terang Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi kadang itu hanya sesaat yang bisa redup, yang bisa hilang, dan itulah yang kadang-kala kepalsuan yang ada dan nampak dalam kehidupan kita. Tetapi yang mau diungkapkan oleh penginjil Yohanes dalam bacaan kita, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, itu bermaksud bahwa bagaimana kita mau memahami terang yang sesungguhnya yang dari Kristus untuk kehidupan diri kita. Bagaimana dia diam dalam kehidupan kita. Karena kalau Kristus telah diam dalam diri kita, berarti betul-betul cahaya itu ada dan nampak, kita akan munculkan dalam segenap kehidupan kita. Dia tidak akan dikatakan palsu, dia tidak akan mudah redup. Ketika bisa jadi ya, senyum kita akan tetap ada, senyum yang tentu terkontrol, senyum yang tidak cuma sesaat, tapi juga senyum yang sekali lagi ya nggak kurang terus, ya kurang ada tawa-tawa terus, soalnya nggak habis-habis itu tawa. Tetapi senyum yang betul-betul keluar dari hati yang tulus, sehingga kepada siapapun yang ada di sekitar kita, betul-betul kita mampu memancarkan cahaya kehidupan. Sehingga ketika kita menemukan ada kegelapan buat orang lain di sekitar kita, bagaimana cahaya itu akan kita lemparkan. Ketika kita ada dalam persiapan ini, karena tinggal beberapa jam lagi kita ada di perayaan Natal, jangan sampai dia redup ketika kita telah mempersiapkan selama 4 minggu, karena selalu dikumandangkan tentang damai, tentang terang, tentang cahaya yang dari Kristus untuk kehidupan kita. Jangan sampai dia hilang. Karena apa?
Seolah ada bikin cookies, ya. Seolah ada jalan di mall, seolah ada belanja dan lain sebagainya, sehingga meredupkan segala sesuatu, sehingga damai Natal tidak nampak lagi. Ya, kalian susah. Bagaimana damai Natal itu ada? Karena dari kesibukan yang telah menyita waktu. Ada orang kan yang pas kemarin itu dia dari pagi sampai pagi mau ujung cookies. Dia ujung-ujung serta malam Natal. Pas enggak ada ya sudah sotepa. Ya. Karena ketuk for sale. Belum lagi dia ambil waktu memang karena dong bilang seorang menghitung jam, kemudian dibagi sampai pagi di mall. Apa aja kali mall kan ya sampai pagi. Maka dia bagi dari siang sampai barang jam 10 di mall, dia langsung lanjut satu kali di bersehati. Dia ke ujung-ujung apa dia ada belanja sudah tidak boleh karena sudah cahaya itu menjadi redup karena aktivitas yang kita paksa, kesibukan yang membuat kita pada akhirnya tidak lagi fokus pada terang yang sesungguhnya, tetapi pada sesuatu yang ada yang menyenangkan kita sesaat. Tetapi sekali lagi yang mana semua mengatakan bahwa sesungguhnya itu ada dalam diri kita, bagaimana kasih yang sesungguhnya telah dinyatakan oleh Dia melalui hukum Taurat diberikan oleh Musa supaya mampu kita tunjukkan dalam kehidupan untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain sebagai satu kebenaran yang sedang datang melalui Yesus Kristus untuk kehidupan kita. Dan itulah terang yang Dia mau katakan akan ada dan nampak kita wujud nyatakan dalam segenap kehidupan kita, sehingga benar-benar itu akan mampu membawa harapan-harapan yang baru. Dong bilang damai Natal betul-betul ada, karena itu juga kan akan kelihatan dari ekspresi muka kita. Ya. Ada juga kan orang yang dapat lihat dia mau tunjuk dia sedang bersinar, sedang bercahaya, tetapi dapat lihat aja. Ya. Kalau dia akan punya beban, punya banyak pergumulan, sehingga kadang dia cuma bilang senyum simpul. Ya. Karena cuma sesaat, cuma yang penting jodoh orang lain dan senyum pak orang lain. Tapi itu hanya sekedar saja karena sesungguhnya di hati dia punya banyak beban, dalam dirinya penuh banyak pergumulan. Tapi bagaimana kita yang sudah menerima Kristus? Bagaimana kita menghadirkan Kristus terang itu ada dalam diri kita? Kalau mampu kita jalani dan mampu kita hadirkan terang Kristus, maka sesungguhnya kita tidak akan ada dalam setiap beban hidup. Sekalipun mungkin kita penuh dengan pergumulan, sekalipun kita penuh dengan beban, sekalipun mungkin kita banyak aktivitas yang kita jalani, tapi kalau itu kita hadapi dengan sukacita, dengan damai Natal, yang pasti itu tidak akan menghalangi kita untuk kita menikmati bagaimana terang itu ada dari sementara membawa kita dalam hidup bersama dengan Kristus. Karena semua itu letaknya pada diri kita. Terang itu pasti akan mampu kita munculkan melalui kehidupan pribadi kita. Dan ketika cahaya itu kita terus nyatakan dalam kehidupan buat orang lain, buat diri kita sepenuhnya dalam hari-hari kehidupan kita, maka sesungguhnya Yesus telah menyediakan upahnya yang kudus, yang kekal buat
tidak hanya kepada Tuhan, tetapi betul-betul akan selalu ada dan nampak ketika kami menjalani setiap aktivitas hidup kami kemana kami pergi dan berada. Segala persiapan yang tentu kami sedang lakukan dalam rangka kami akan merayakan Natal Yesus Kristus tidak akan menghambat cahaya itu ada dalam hidup kami, tetapi kiranya itu akan tetap nampak terus dipancarkan oleh segenap kehidupan kami kemana kami pergi dan berada. Sehingga itulah yang akan membawa damai dan sukacita, membawa kami pada terang yang sesungguhnya yang sudah dihadirkan Yesus buat kehidupan kami. Bapa di surga, Engkau yang mengetahui dan mengenal kehidupan semua umat-Mu, lebih khusus setiap pribadi-pribadi bahkan keluarga jemaat-Mu yang ada di Gemini Mulia Padua ini. Setiap beban hidup mereka, setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi, biar kiranya Tuhan akan melihat segenap apa yang sedang mereka rasakan yang membuat mereka mungkin enggan dalam hidup bersekutu, enggan untuk ada dalam kebersamaan dengan orang lain karena faktor kehidupan yang sedang mereka hadapi. Entahkah mereka saat ini dalam keadaan sakit, bahkan pun yang dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Niko Panti dalam keadaan sakit, tapi juga mereka yang sedang rawat jalan, Ibu Staniswaro, Ibu Mita Nahandin, Ibu Evi Pelondan, Ibu Seska Modali, Bapak Jenny Mangke, Bapak Ferry Pontonuku, Bapak Yosafat Mangantore, Bapak Soleman Panti, Bapak Ernesto Silangit, Ibu Maisya Untuaro. Engkau yang tahu persis setiap beban hidup mereka. Mereka yang pasti punya semangat, punya keinginan untuk bagaimana selalu ada bersama dengan Tuhan dalam persekutuan di rumah Tuhan, tetapi karena kondisi tubuh mereka yang lemah sehingga membuat mereka tidak sempat menyatu dengan kami. Apapun umur mereka karena sakit yang ada dalam tubuh mereka, Tuhan berkenan menjamah mereka, memulihkan mereka, mengasihani mereka. Tuhan berkenan melihat setiap beban hidup mereka, tidak akan membuat mereka merasa bahwa cahaya dalam diri mereka sedang redup. Tetapi sekalipun mereka dalam beban hidup dan umur karena sakit, sesungguhnya terang Kristus tetap ada dan bersinar menyemangati mereka, karena sesungguhnya ketika kami memiliki hati yang gembira, maka itulah obat yang manjur yang sesungguhnya akan membawa kami pada kasih dan anugerah yang hanya daripada-Mu. Biar kiranya kasih dan pertolongan-Mu melalui obat-obatan, melalui penanganan para medis mereka alami, dan mereka boleh mengalami setiap mujizat yang hanya dari Tuhan sendiri. Tapi juga Bapak, kami berdoa untuk mereka semua yang mengalami sukacita iman karena anugerah dan berkat yang Tuhan boleh limpahkan dalam perjalanan hidup pribadi mereka, keluarga mereka. Mereka boleh ditambahkan usia setahun, baik pribadi dan keluarga. Saudari Veronica Waktu, Bapak Denny Sandala, Ibu Deja Yosefin Solang, Saudara Denny Sebastian, Ibu Maria Sambe, Saudara Wahyu Dia Untung, Bapak Chris Max Rantung, Bapak Hengki Sampel, Saudari Natalasia JC Tanah Kota, Saudara Christopher Merkel, Ibu Anice Uli, Saudari Selika Natalia Palar, Saudari Christian Lumombo, juga keluarga Pengadilan Bolio, keluarga Tendenusa Luitan, keluarga Kumpunan Hua, keluarga Tiwatu Winerungan, keluarga Palang Memang. Engkau yang mengenal setiap pribadi mereka, keluarga mereka, ketika mereka sedang merasakan kebahagiaan karena Tuhan berkenan peduli dengan mereka, memberi mereka umur panjang, tetap
menjaga kelanggengan dalam hidup rumah tangga mereka, sehingga mereka merasa mereka terberkati oleh semua anugerah yang Tuhan boleh nyatakan ketika mereka masih diberi kesempatan menikmati tahun-tahun kehidupan yang ada. Maka Tuhan lengkapi setiap kebahagiaan mereka, bawa mereka dalam ungkapan syukur, bawa mereka untuk melihat kebaikan kasih-Mu, dan mereka akan menikmati hikmat yang daripada-Mu, kebahagiaan, tapi juga anugerah dan berkat di hari-hari kehidupan yang mereka jalani. Dan kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah jauh dari kehidupan mereka, akan selalu membawa mereka ada dan dekat dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk setiap kerja dan pelayanan dari perangkat pelayanan yang ada, baik yang ada di Sinode, Badan Pekerja, Majelis Sinode, dan semua yang ada di wilayah Badan Pekerja Majelis Wilayah, lebih khusus yang ada di wilayah Manado Timur Tengah, dan setiap jemaat dan khususnya jemaat Mugemi Yudea Baru, memberkati perangkat pelayanan yang ada, seluruh badan pekerja, teman-teman badan pekerja, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, pendeta Rima Wawentana dan keluarga, seluruh pelayan khusus, penatua dan diaken dari kolom 1 sampai kolom 10, dan keluarga mereka, serta penatua Bipra dan keluarga mereka, komisi Bipra, serta semua komisi kerja, semua UPK Bipra, semua tim doa, bahkan pun panitia hari raya gerejawi, tim-tim kerja, serta kostor dan pegawai gereja yang sudah memberi diri dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan yang ada. Disadari Tuhan, tinggal menghitung hari kami ada di periode yang berjalan di tahun yang kedua, yang pasti banyak evaluasi tanggung jawab pelayanan yang tentu kami lihat apakah kami sudah melakukan menurut kehendak Tuhan atau belum. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami bagaimana terang itu akan tetap ada, tidak akan pernah redup, tentu melalui kerja dan pelayanan yang harus kami jalani. Biar kiranya sinar itu akan tetap ada, terpancar melalui kerja dan pelayanan kami. Kami tetap disemangati, dimampukan, diberi hikmat yang hanya oleh Tuhan, sehingga yakinlah kami diberkati hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan semata. Bapa di sorga memberkati mereka semua yang memberi diri dalam kerja dan pelayanan yang ada di saat ini, baik Kantoria, Pemain Orjan, dan juga LCD, serta Panji Yosua, serta mereka semua yang telah menopang jalannya ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Yakinlah kami ketika kami memberi diri dengan sungguh, yang pasti diperhitungkan Tuhan. Bapa di sorga, diberkati juga pemerintah bangsa dan negara kami ketika mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk bangsa yang kami cintai. Berkati kiranya perangkat pemerintahan yang ada, baik di pusat sampai yang ada di kelurahan Paldua, khususnya yang ada di lingkungan 8 ini, memberkati kepala lingkungan yang ada di lingkungan 8, Tuhan pakai kiranya untuk bagaimana dia boleh menjalankan tanggung jawab pelayanan buat masyarakat yang ada. Hikmat dan bijaksana, sehat dan kuat akan selalu menjadi bagian hidup dari kepala lingkungan Ibu Lina Temandu, dan dia akan selalu ada dalam kasih pemberkatan Tuhan, termasuk seisi keluarganya. Dia akan selalu menjalankan kerja dan pelayanan buat masyarakat dengan segala baik. Bapa di sorga memberkati juga semua anggota jemaat-Mu, biar kiranya di setiap tugas tanggung jawab dan pekerjaan yang sedang dihadapi akan memampukan kami untuk berkarya menghadirkan Kristus dalam segenap kehidupan yang ada,
dan kami semua akan dimampukan dengan segala anugerah dan berkat, sehingga apapun yang harus kami jalani semuanya akan mendatangkan berkat buat kebutuhan hidup, buat tugas tanggung jawab yang harus kami hadapi. Seluruh kehidupan kami, seluruh tekad dan semangat kami yang hendak kami jalani dalam hari-hari kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan kasih. Ini doa kami Tuhan, permohonan dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, menjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara